Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa makroekonomi untuk melihat dan memproyeksikan kemana arah market selanjutnya. Lalu terkait borong saham Big Banks yang sudah kita bahas juga ya di 2 hari sebelumnya, untuk harga saat ini apakah lebih baik kita borong BRI, BCA, BNI, atau Mandiri? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk inflow terhadap saham BRI, di mana kemarin ya pada 4 Juli 2024, tepatnya hari Kamis kemarin, BRI itu diborong investor asing sehingga ada net buy hampir 1 triliun rupiah di saat BBCA dan Jasa Marga malah diobral atau ada net sell asing. Kemarin BRI itu berhasil menguat 4,13% ke level 4.790. Bahkan untuk saat ini ya, hari ini hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, BRI itu dia diperdagangkan di level 4.800-an gitu guys ya. Jadi untuk BBRI ini memang cukup positif pergerakannya, inflow-nya juga bagus. Kalau misalkan kita lihat ya guys ya, kemarin ada net buy 997 miliar dari transaksi 1,6 triliun dari investor asing ya. Di sini yang sell-nya 600 miliaran. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ternyata guys, sejak tanggal 28 Juni 2024 ya, pada akhir Juni lalu sudah terlihat adanya tanda-tanda inflow dari investor asing, 558 miliar untuk net buy-nya. Jadi gini guys, tidak serta-merta ketika BRI itu dijual asing atau net sell asing, tidak berarti semua asing itu jualan gitu guys ya. Tidak berarti semua investor asing itu buang. Tapi ya, karena di sini ada net buy dan juga net sell, pasti ada yang buy, ada juga yang sell-nya. Nah, di sini kan baru terlihat ya, lebih cenderung besar yang jual atau lebih besar yang membeli seperti itu. Ya memang di 3 hari kemarin ya, di 3 hari terakhir kita lihat ya memang ada net sell asing 156 miliar, 156 miliar. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu masih ada net sell ya. Sampai tanggal 3 kemarin selling pressure-nya sudah mulai berkurang. Hanya tinggal 44 miliaran saja. Nah, jadi untuk BBRI ya, ketika dia net sell asing, tidak semua jualan, ada juga yang beli gitu guys ya. Dan kemungkinan yang beli di 4 hari terakhir ya, di awal Juli ini adalah yang borong juga pada hari kemarin, hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Jadi ada net buy 997 miliar, seperti itu. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, meskipun ada net sell, tapi tidak semua investor asing itu dia jualan, ada juga yang beli sebenarnya ya. Lalu kita melihat juga ya, selain BBRI kemarin pun ada net buy di saham BMRI atau Bank Mandiri guys, sebesar 88,97 miliar rupiah. Lalu di urutan ketiga ada Aman Mineral, Tepia, ITMG, Medco, lalu ada MDKA, Indosat, ITMA, dan juga MAPA ya guys ya. Ini adalah saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing kemarin hari Kamis ya, pada tanggal 4. Nah, oke guys, kita akan lanjut ya melihat dan juga membahas bagaimana sih arah market selanjutnya dan apa saja yang bisa menyebabkan IHSG dan juga saham-saham di Indonesia itu bisa naik lagi. Yang pertama kita bahas ya guys ya, adanya resiko dari resesi di Amerika Serikat yang semakin menguat sehingga rupiah makin perkasa di level 16.300-an per US dolarnya. Sebenarnya bukan hanya rupiah saja yang menguat, tapi mata uang Asia lainnya juga ikut menguat ya. Kenapa ya? Karena di XY-nya atau indeks dolarnya juga mengalami pelemahan seperti itu. Karena ya ada dedolarisasi juga yang digaungkan oleh Rusia dan sekutunya yaitu BRICS ya guys ya, mulai melawan hegemoni dolar sehingga di sini kita melihat juga dolarnya semakin melemah. Lalu adanya resiko resesi di Amerika Serikat ini menandakan ya bahwa ekonomi Amerika Serikat itu sebenarnya juga ikut bleeding. Ketika The Fed menahan suku bunganya di angka tinggi, itu sebenarnya sedang mempertaruhkan ekonomi dunia. Itu sebenarnya sedang mempertaruhkan ekonomi Amerika Serikat. Bukan hanya market saham yang anjlok, bukan hanya market kripto yang jeblok, tapi Amerika juga ekonominya akan tertekan dan berdarah-darah seperti itu. Nah, sampai mana nih titik nadir, titik terakhir gitu guys ya, Amerika Serikat ini bisa menahan pelemahan ekonominya. Sampai di titik itulah pasti The Fed akan memangkas suku bunga.
sebenarnya bukan hanya The Fed ya yang akan memangkas suku bunga, tapi seluruh bank sentral di berbagai negara pun itu akan memangkas suku bunga. Yang sudah pangkas suku bunga saya sebutkan ya, European Central Bank ya atau Eropa sudah memulai untuk pemangkasan suku bunga. Lalu Kanada juga ya bank sentralnya sudah mulai memangkas suku bunga. Dan nanti akan diikuti juga oleh berbagai negara ya, oleh berbagai institusi keuangan gitu ya di Amerika Serikat sana, mereka pun akan segera memangkas suku bunganya. Ya perbankan-perbankan besar juga sama seperti itu. Nah, ini adalah sentimen yang sangat positif untuk market saham dan juga market kripto pada umumnya gitu guys ya. Sehingga tugas kita sebagai investor yaitu adalah untuk menyiapkan ya, kita pegang saham-saham bagus, ketika dia terkoreksi kita beli, ketika sudah naik nanti ya kita tinggal take profit saja, seperti itu guys ya. Sebenarnya kedengeran mudah ya, tapi kalau misalkan teman-teman praktekkan pasti akan ada rasa takut ya. Di dalam hati teman-teman pasti akan ada rasa fear. Wah, takut nih dia turun lagi, takut dia anjlok lagi. Nah, berarti teman-teman harus memperhatikan gitu guys ya video kali ini agar teman-teman punya gambaran ke depannya seperti apa. Lalu terkait inflasi, inflasi sudah mulai turun sehingga kemarin di pembahasan kita sebelumnya ya guys ya pada video ini sentimen The Fed dan inflasi down, saatnya borong BRI ya. Saya sudah bahas ini di 2 hari sebelumnya. Pas banget ya sebelum BBRI-nya naik tinggi gitu guys ya. Ini pada tanggal 3 Juli guys ya, 3 Juli 2024. Bahkan ketika BRI-nya masih ada net sell asing. Saya sudah buat videonya untuk memborong saham BBRI karena ada sentimen The Fed dan inflasi down. Jadi gini guys, sebelum pemangkasan suku bunga terjadi ya, sebelum pemangkasan suku bunga terjadi itu kan ada tanda-tandanya. Nah, pas ada rumor, ada tanda-tandanya, teman-teman seharusnya mulai cicil gitu guys ya. Terkait inflasi, kita bahas juga ya, inflasi di berbagai negara sudah mulai turun, di Indonesia juga sudah turun. Ya, tadi sudah kita bahas juga bahwa bukan hanya The Fed yang akan memangkas suku bunga, tapi ketika The Fed memangkas suku bunga, pasti akan diikuti oleh berbagai negara, termasuk di sini juga Filipina gitu guys ya. Filipina inflasinya juga sudah mulai turun, Indonesia juga sama ya, inflasi kita juga sudah mulai turun. Jadi kedepannya saya rasa akan lebih cerah lagi lah, akan prospeknya akan bagus ya, meskipun tetap ya kita melihat bahwa peluang ini tidak bisa kita sia-siakan, tapi di depan sana juga ada potensi koreksi gitu ya. Nanti kita bahas lah. Lalu terkait pemilu di Amerika Serikat ya guys ya, ada beberapa nama calon pengganti Biden di Pilpres Amerika Serikat jika dicopot Demokrat. Ya memang ini adalah partai Joe Biden sendiri yang melihat bahwa performa Joe Biden pada debat presiden terakhir itu kurang memuaskan ya. Dan Donald Trump, harus teman-teman tahu, Donald Trump itu sangat suka dengan kripto. Dia itu salah satu calon presiden ya, kandidat yang dia itu bahkan penggalangan dananya menggunakan kripto gitu guys ya, menggunakan Bitcoin, menggunakan kripto, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Donald Trump itu adalah presiden yang ibaratnya sangat suka gitu guys ya dengan adanya kripto. Nah, berbeda dengan Joe Biden. Joe Biden ini sebaliknya dari Donald Trump. Lalu yang saya suka juga dari Donald Trump adalah di mana Donald Trump itu dia lebih menekankan terhadap perang ekonomi, bukan perang militer. Nah, inilah yang juga saya soroti ya guys ya. Kalau misalkan Donald Trump terpilih, otomatis Amerika Serikat akan berusaha untuk menguatkan kembali ekonominya, menguatkan kembali perekonomiannya, sehingga nantinya akan stabil ya, market saham juga akan bagus, market kripto juga diproyeksikan akan bagus gitu ya. Untuk nama-nama pengganti Joe Biden ya, ada beberapa tokoh dari Partai Demokrat yang berpengaruh. Disebut telah mengajukan nama-nama juga untuk pengganti Joe Biden selain Harris. Mereka adalah anggota kabinet yang populer dan juga para gubernur Partai Demokrat seperti Gavin Newsom dari California, lalu ada Gretchen Whitmer dari Michigan, dan juga Joe Shapiro dari Pennsylvania ya guys ya. Jadi beberapa nama ini ada potensi untuk menggantikan Joe Biden dalam pemilu di US ini. Nah, karena pemilu di Amerika Serikat ini digelar di awal bulan November, jadi waktu itu kita proyeksikan dia separah-parahnya kita ya, kita masih bisa cicil di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ya, sebelum November, 4 bulan lah kita ada waktu untuk mencicil saham-saham bagus. Tapi ternyata ya IHSG malah naik
ya, karena adanya sinyal dovish dari The Fed. Lalu dari seasonality juga memang bulan Juli itu adalah bulannya hijau gitu guys. Jadi ya kita nikmati sajalah bagaimana alur dari market ini. Toh kita sudah beli saham bagus kemarin di harga murah, tinggal kita nikmati aja profitnya seperti itu ya. Kalau misalkan portofolinya sudah hijau, ya kalau saya pribadi sih targetnya cukup tinggi. Jadi saya hold lah untuk jangka panjang seperti itu. Oke guys, kita lihat juga ya. Ekonomi Amerika Serikat melemah ya, dan juga di XY juga turun. Ini adalah dolar indeks ya, yang semakin turun, yang semakin melemah. Ini apa ya, meningkatkan peluang Indonesia akan semakin bagus market sahamnya, dan peluang untuk penguatan rupiah juga. Ini akan sangat positif ya untuk kita sebagai investor tentunya. Lalu US 10 years bond yield juga perlahan-lahan mulai turun. Nah, ini juga akan berdampak positif ya guys ya, korelasinya dengan IHSG. Ketika US 10 years bond yield, ya imbal hasil obligasi di Amerika Serikatnya turun, maka uang itu akan ditarik lagi dari obligasi-obligasi, itu akan ditarik gitu guys ya, akan di take profit obligasinya, akan pindah lagi ke market-market saham dan emerging market seperti Indonesia. Seperti itu. Ini sebenarnya hal yang sangat positif. Ya, saya melihat kedepannya akan bagus di bulan Juli, Agustus. Untuk September, Oktober mungkin nanti kita update lagi. Apakah akan ada suatu hal yang apa ya, black swan lah, kita sebutnya black swan sebelum pemilu US, sehingga market bisa turun atau bagaimana, atau malah lanjut naik lagi. Nanti kita akan terus update ke teman-teman ya terkait dengan proyeksi market. Tapi saya melihat ada hal yang sangat bagus di bulan Juli dan Agustus ini. Jadi teman-teman yang sudah beli saham bagus di harga murah bisa tetap hold ya. Kita lanjut. Kemarin kita bleeding di saham. Kemarin kita ancur-ancuran gitu guys ya. Saham kita banyak yang drop, BRI turun, saham-saham Big Bank turun, perbankan lainnya juga turun, banyak yang turun ya, saham-saham bagus. Tapi per hari ini yang turun itu adalah kripto guys ya. Bitcoin hari ini turun 6,5% ya. Hari ini koreksi Bitcoin 6,5%. Ketika Bitcoinnya anjlok, maka altcoin, memecoin lainnya itu juga ikut turun ya. Teman-teman bisa perhatikan seperti memecoin ya, di sini ada PP juga turun 13%, Floki juga berdarah ya 14%-an. Lalu apalagi guys ya, Doge juga sama ya, Doge juga koreksi 13% ya. Ini kripto rata-rata sedang bleeding, sedang berdarah-darah gitu ya. Ini diakibatkan ya dari ini sebenarnya anomali ya. Ini diakibatkan dari pemerintah Jerman yang membuang banyak sekali Bitcoin, sehingga Bitcoinnya anjlok ya, dan juga terkoreksi. Tapi sebenarnya ini menjadi peluang juga ya untuk teman-teman yang invest juga di kripto ya, di market kripto. Saya rasa ini sih peluang juga ya. Tinggal mungkin teman-teman apa ya, cari ya yang potensial, yang use case-nya masih bagus ya, yang ibaratnya masih mampu bertahan. Itu kira-kira koin apa sih gitu ya kalau untuk kripto. Nah, ini kita sekilas aja lah bahas kripto. Saya ingin menunjukkan ya, bukan hanya saham aja yang bleeding ya, yang kemarin kita rasakan gitu guys ya, tapi kripto juga per hari ini mulai turun. Tapi teman-teman bisa belajar, kemarin saham turun, siapa sih yang berani beli, maka ketika marketnya mulai naik, mereka akan cuan besar. Nah, di kripto juga sama guys. Ketika kriptonya bleeding, ketika kriptonya dia anjlok gitu ya, siapa yang berani ibaratnya membeli ya aset-aset kripto, sehingga ketika dia naik ya guys ya, karena ada pemangkasan suku bunga, maka mereka akan cuan besar juga. Seperti itu. Tapi disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham, dan juga tentunya kripto sangat resiko tinggi ya, beresiko tinggi. Kita mulai masuk ya guys ya ke pembahasan. Apakah BRI ataukah Bank Mandiri ataukah BCA atau BNI ini yang bisa kita cicil terlebih dahulu ya guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan sampai di harga tertinggi hari ini, dari harga bottomnya BRI ini sudah naik 18,86%. Jadi sudah banyak yang cuan di BBRI. Nah, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah teman-teman ya, kalau misalkan melihat saham bagus dan tertarik untuk beli, ya mungkin teman-teman bisa coba tunggu koreksinya. Tapi ingat guys, jangan nawar terlalu murah, karena pastinya akan ketinggalan. Ketika IHSG sudah naik, market sahamnya sudah mulai naik, dan saham yang kalian incar sudah mulai naik, rata-rata akan ketinggalan kalau tidak punya keberanian untuk mulai cicil. Jadi saya rasa kalau misal teman-teman mau cicil ya, sudah punya sahamnya yang bagus yang mau dicicil, ya udah silahkan cicil aja di harga berapapun. Ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman berani beli BRI di 4.800, jika BRI-nya turun lagi ke 4.500-an misalkan ya,
ke 4.500 atau ke 4.700 lah ya. Apakah teman-teman tidak berani beli lagi? Nah, itu kan pertanyaan yang mendasar. Kalau berani beli BRI di 4.800 misalkan ya, satu lot, berarti teman-teman harus berani beli BRI di 4.600, itu 5 lot gitu guys ya. Jadi ketika asetnya semakin turun, seharusnya teman-teman semakin beli. Itu yang terjadi di market saham sebelumnya. Ya, di beberapa bulan sebelumnya ketika market saham anjlok, BBRI anjlok, ketika teman-teman cicil beli di harga bawah, itu tidak ada salahnya guys. Itu malah bagus ya untuk teman-teman melatih mental, melatih insting ya, dan juga melatih keberanian dalam mengakumulasi take action beli saham bagus di harga murah. Ini sangat bagus sebenarnya. Jadi untuk BBRI ya, kemungkinan kalau misalkan turun pun akan sideways sekitar 4.700 4.800. Silahkan teman-teman bisa coba cicil aja ya. Silahkan ya dipantau dulu aja hari Senin nanti apakah BRI masih bisa naik tinggi lagi atau tidak. Tapi dari adanya inflow dari investor asing sih saya agak ragu ya BRI bisa turun dalam. Jadi ya teman-teman ya silahkan dicicil saja lah untuk saham-saham bagus dan di hold jangka panjang tentunya. Karena di awal Januari nanti juga BRI kan biasanya bagi dividen interim tuh. Ya, awal Januari dividen interim BRI, lalu di pertengahan tahun nanti akan dapat dividen final lagi. Dan ingat jangan sampai di sell in May gitu guys ya. BRI sudah naik 18%. Ini kan sudah naik tinggi. Lalu Bank Mandiri juga sama ya guys ya. Seperti tadi view-nya kalau misalkan sudah yakin ya udah masuk aja karena kita melihat juga beberapa kali ya Bank Mandiri ini memang ada rejection ya. Memang dia itu sempat naik tapi turun lagi di hari yang sama. Tapi di next day-nya itu malah langsung naik guys. Jadi daripada ketinggalan, teman-teman lebih baik cicil aja. Tapi kita melihat untuk Bank Mandiri juga sudah naik 14,61% ya dari area bottoming-nya di 5.650. Bahkan kalau misalkan kita flashback lagi ya ke 5.500-an, ini sudah naik 17% guys. Jadi untuk Bank Mandiri kenaikannya juga sudah cukup tinggi. BCA ya, kita lihat BCA juga dari area bottoming-nya sudah naik 13,84%. Ya, di sini ada area higher low. Nah, teman-teman yang memanfaatkan area higher low bisa menggunakannya untuk cicil beli lagi. Jadi ingat guys ya, kalau misalkan memang sudah yakin dengan sahamnya, ya silahkan dicicil saja. Yang penting fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen, seperti itu. Lalu kita lihat BNI. Wah, BNI ternyata baru naik 11% nih, mulai sideways di atas ya guys, di 4.700-an gitu ya. Ibaratnya kalau misal teman-teman lihat BNI-nya turun, apakah akan takut beli atau malah semakin senang untuk beli di harga bawah? Lalu kebalikannya, jika teman-teman sudah beli di 4.700 misalkan ya, tiba-tiba Senin turun nih, Senin turun ke 4.500 misalkan ya di sini nih, 4.500. Apakah teman-teman akan biarkan BNI-nya di harga bawah atau teman-teman malah akan beli lebih banyak? Kalau saya pribadi sih akan beli lebih banyak di harga bawah gitu guys ya. Jika ada koreksi, itu adalah kesempatan kedua untuk kita bisa buy on weakness lagi, seperti itu. Kenapa saya sangat yakin perbankan sahamnya akan naik tinggi ya, karena itu tadi guys, tadi yang sudah kita bahas di belakang ya. Kita yakin ya akan ada pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini. Apa saja poin pentingnya? Yang pertama, European Central Bank dan juga Bank of Canada ini sudah memulai cut rates ya guys ya, sudah memangkas suku bunganya gitu guys ya. Dan kemarin terakhir pada awal Juli 2024 ya, The Fed sudah melakukan FOMC meeting dan juga menyatakan bahwa The Fed sudah mulai dovish nih, sudah mulai melunak ya, dan kemungkinan ya beberapa pekan atau beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi akan ada pemangkasan suku bunga. Bisa jadi cukup mengejutkan ya jika The Fed bisa memangkas suku bunga di bulan Juli ini. Ini akan menjadi hal yang cukup krusial. Lalu The Fed juga pernah bilang ya, dia hanya akan satu kali saja pemangkasan suku bunga, tapi saya rasa pemangkasan suku bunga itu bisa dilakukan 2-3 kali guys. Ya, meskipun kemarin melihat bahwa ya perkataan The Fed hanya satu kali, tapi kita cukup yakin ya bahwa suku bunga itu akan diturunkan perlahan. Misalkan 25 basis poin di bulan Juli, dan nanti di bulan selanjutnya juga bisa ada penurunan suku bunga 25 basis poin jika memang tingkat inflasi sudah mulai terkendali. Jadi kita cukup yakin ya bahwa pemangkasan suku bunga akan terjadi menjelang pemilu US dan di tahun 2024 ini. Lalu kita melihat juga memang dari data-data yang saya kumpulkan, ekonomi Amerika Serikat sudah sangat tertekan. Bahkan tadi kita cek juga resiko resesi Amerika Serikat semakin menguat. Di XY semakin turun,
ya, dolar juga sudah semakin tertekan ya, di XY semakin melemah. Lalu terkait dengan faktor pemilu Amerika Serikat yang untuk menguatkan Biden. Jadi gini guys, ketika Biden nanti akan apa ya, melawan Donald Trump pada pemilu US kali ini, harus ada pembuktian bahwa ekonomi Amerika Serikat itu bagus di tangan Biden. Nah, inilah sebenarnya yang saya tidak suka dari Biden gitu guys ya. Jadi harus ada pembuktian nih, bukti bahwa ekonomi Amerika Serikat itu membaik di tangan Biden, maka sebelum pemilu US, The Fed akan memangkas suku bunganya agar ekonominya naik lagi, market saham bagus lagi, market kripto bagus lagi, sehingga banyak yang terhipnotis. Oh, ternyata Joe Biden nih ibarat penyelamat kita ya. Oh, ternyata Biden nih yang membaguskan kembali ekonomi dan saham dan kripto gitu guys ya. Padahal yaitu dikarenakan pemangkasan suku bunga yang sudah lama ditahan. Dan efek negatif ya kalau misalkan Biden kembali terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, itu adalah peperangan yang akan terus berlangsung. Nah, saya tidak suka seperti itu sebenarnya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa saya sangat yakin ya untuk mulai mencicil saham-saham big banks ya. Kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Poin-poin pentingnya sudah kita dapatkan, tinggal teman-teman PR-nya cari saham bagus di harga murah. Nah, silahkan ya guys ya. Kalau misalkan sudah nemu saham bagus di harga murah, silahkan dicicil saja. Seperti itu. Ya, kembali lagi disclaimer on. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice, apalagi ajakan jual beli saham. Oke guys, kita sudah jabarkan ya BRI ya. Kalau misal teman-teman sudah yakin Bank Mandiri juga sama BCA, ya udah teman-teman cicil aja. Ya, mau dia harganya naik ya, tapi lebih baik cicil pas turun sebenarnya ya. Di 6.200 misalkan, kalau misalkan Bank Mandirinya turun, ya tapi kalau nggak turun berarti kan teman-teman ketinggalan nih. Ya udah teman-teman cicil saja lah. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.